Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam Kak. Oke, malam. Oke, Andra, Asya, Ibrahim, Marco. Yuk, boleh on cam dulu ya, teman-teman ya. Untuk kita start eh, kelas kita hari ini, teman-teman semua. Oke, oke. Ini udah ada Marco, Asya, dan juga Ibrahim ya. Oke, Ibrahim, apakah bisa on cam, Ibrahim? Yuk, boleh on cam yuk untuk kita start kelas kita hari ini ya, teman-teman semua ya. Boleh dinyalakan kameranya biar kita bisa kelasan ini dengan tentunya ini ya lebih enak ya buat kita ngobrol ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya. Oke, jadi selamat datang teman-teman, selamat datang di kelas kita hari ini teman-teman. Jadi untuk hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi buat course kita teman-teman ya. Buat course kita hari ini teman-teman semua. Nah, jadi untuk di hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam modul baru teman-teman ya. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul 2 pelajaran satu teman-teman ya, yaitu mengenai HTML dan juga CSS ya, atau Cascading Style Sheet. Jadi untuk pembelajaran kita di hari ini, teman-teman semua. Nah, kita hari ini akan discuss mengenai HTML atau HTML dan juga CSS ya. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum mengenai HTML dan juga CSS? Ada yang udah pernah dengar belum? Atau mungkin udah pernah coba belum membuat kode HTML dan juga CSS, teman-teman semua? Oke, Andra, boleh coba ngomong langsung. Apa tuh Andra? Enggak, pas Sudah di pernah? sekolah, Pas di apa? di sekolah. Oh, pas di sekolah. Di sekolah belajar. Enggak, kan Mata lihat pelajaran apa? kata Andra, bapak ngapain Andra aja. suaranya, sorry Andra, Andra suaranya hilang-hilangan Andra. Mungkin mikrofonnya agak bermasalah, mungkin soalnya suaranya agak hilang-hilangan tadi. Coba boleh dijelasin ulang ya, Andra ya, biar akunya juga bisa tahu. Kenapa tadi Di- Andra? Kan pas lagi pelajaran TIK, kan Oh, jam TK. kata bapaknya, Ya. tak ketik Google aja nggak apa-apa. I see. Jadi udah sempat pelajaran Andra ya. Oke, good job. Andra berarti udah punya, seenggaknya udah punya pemahaman nih terkait HTML dan juga CSS. So far gimana Andra? Susah gak HTML dan juga CSS itu? Kayak AI Kak. Oh, pakai AI. Ya, nggak apa-apa lah ya, walaupun pakai AI juga kan sama-sama belajar, teman-teman ya. Karena kita tentunya di hari ini juga kelasnya kan kita kelas AI, jadi kita harus manfaatin juga, teman-teman, pembelajaran dengan menggunakan AI ya, teman-teman semua ya, di pembelajaran kita di hari ini, teman-teman semua. Gitu. Oke, itu ya. Sebelum kita start, seperti biasa, aku mau nanya kabar dulu dong dari teman-teman, mungkin dari Andra dulu deh, karena tadi Andra yang terakhir ngobrol. Lalu Andra di update kabarnya gimana, kegiatannya, sekolahnya, terus juga tugas algonya gimana? Kalau tugas algonya udah Kak, sekolah juga aman. Oke, aman ya. Oke, good. Kalau gitu Andra, thank you buat update-nya. Thank you juga tadi udah bantu jawab yang mengenai HTML. Lanjut ke Asya. Halo Asya. Halo, Halo, ya Asya, gimana Asya kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, gimana sekolahnya, terus juga kegiatannya dan juga tugas algonya gimana? Ada kendala gak? Enggak aku kerjain banyak PR. Oh, lagi banyak PR. Oke, kalau gitu. Nanti mungkin bisa dikerjain ya. Jangan lupa ya, kalau misalnya nanti ada waktu, boleh dikerjain ya. Asya ya. Oke? Ya. Oke, sip. Thank you, Asya. Lanjut ke Marco sekarang, Marco. Lalu Marco, gimana Marco kabarnya? Baik kabarnya. Baik ya. Oke, lalu untuk sekolah dan juga tugas algonya gimana Marco? Terusnya ada yang belum. Tugasnya masih belum? Ada kendala? Enggak, Ada kendala nggak buat ngerjainnya? Ada kesulitan nggak? enggak ada. Oh, belum ngerjain. Oke, boleh nanti habis ini mungkin kalau ada waktu boleh dikerjain ya. Mungkin kalau habis kelas bisa ada waktu teman-teman boleh coba dikerjain. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada waktu lain boleh coba dikerjain juga. Sip, thank you Marco. Terakhir Ibrahim. Halo Ibrahim, gimana kabarnya Ibrahim? Gimana sekolahnya dan juga tugas algonya?
Baik ya, tugas algonya gimana Ibrahim? Kurang tahu sih. Oh, kurang tahu. Oke. Mungkin nanti bisa dicoba dikerjakan ya untuk tugas algonya ya, Ibrahim ya. Biar nanti dapatnya itu apa pengetahuannya bisa lebih bagus juga. Buat teman-teman yang lain juga sama. Tolong teman-teman kalau ada waktu tolong diluangin waktunya buat kerja tugas algo ya teman-teman ya. Biar pemahaman teman-teman itu semakin baik lagi nih terkait pemahaman di AI ini sendiri. Gitu. Oke, kalau gitu thank you teman-teman untuk update-nya. Kita langsung masuk aja teman-teman ya untuk pembelajaran kita di hari ini. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul 2 pelajaran satu. Kita hari ini akan masuk ke dalam pembelajaran namanya HTML dan juga CSS ya teman-teman semua ya. Di sini lumayan banyak sih untuk slides-nya. Jadi harap disimak ya teman-teman. Sip. Oke, kita masuk ke pembelajaran modul 2 pelajaran satu teman-teman. Mempelajari HTML dan juga CSS ya di pembelajaran kita di hari ini, teman-teman semua. Sudah terlihat ya share screen-ku ya? Aman ya? Oke, lanjut. Sekarang kita review dulu. Nah, cerita dalam Twine itu terdiri apa aja sih? Nah, kita kemarin udah belajarin ya. Jadi kemarin kalau di Twine itu sendiri, nanti kita mungkin di next kita bakalan lebih dalam lagi nih pelajarin Twine. Nah, ini di sini ada paragraf pertama dari awal cerita kita, teman-teman ya. Jadi kita nanti coba buat cerita segala macam itu bisa menggunakan Twine, teman-teman ya, sebagai contohnya di sini buat bikin cerita kita dalam bentuk paragraf. Nah, di sini contohnya kita punya namanya untitled paragraph passage ya. Jadi merupakan teks kosong lah yang bisa kita buat di sini buat kita buat awal cerita kita, teman-teman. Nah, sekarang gimana sih hubungan antar paragraf itu dibuat? Gimana cara kita buat hubungan nih antara titik A, let's say, dan juga titik B gitu ya. Gimana caranya kita buat hubungannya? Nah, kita bisa menggunakan hook, teman-teman, di Twine itu sendiri ya. Kemarin ada yang udah coba bikin Twine belum di tugas kemarin, teman-teman? Mungkin Andra atau teman-teman yang lain, Ibrahim segala macam. Ibrahim, Asya, Marco udah sempat coba Twine belum? Kemarin kan kita terakhir ada tugas Twine. Udah sempat dicoba belum? Di-download mungkin atau digunakan? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum, nanti mungkin kita nanti beberapa lesson lagi ntar ada belajarin mengenai Twine, teman-teman. Nanti harapan dari aku ntar buat tugas yang itu ntar bisa dicoba dikerjain juga ya, Twine ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita nanti di beberapa pertemuan akan ketemu hal itu dan juga tolong dikerjakan, teman-teman. Nah, di sini untuk di hook sendiri, kita di sini akan pilih teks ya, yang akan kita klik teman-teman untuk pindah ke paragraf berikutnya, terus kita juga akan melampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda ya, jadi menggunakan double box bracket di sini. Sebenarnya ya di sini tuh kita sedang membuat referensi dari satu halaman ke halaman lainnya, teman-teman. Nah, sekarang gimana ya cara kita menjalankan game di Twine, teman-teman? Nah, ini dia. Jadi permainan di sini nih kalau dilihat nih ini mudah diuji di Pramban ya. Jadi kalau kita play teman-teman nanti hasilnya seperti yang ada di gambar nih. Kita kayak buat semacam cerita teman-teman ya. Kita buat cerita macam-macam bla 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 bla, paragraf-paragraf terus juga kita bisa klik dan nanti dia langsung merujuk kepada teks paragraf berikutnya atau bahasa itu halaman berikutnya teman-teman dari pembelajaran kita di hari ini tadi ya barusan ya. Nah, juga di sini ada juga Twine dan juga sedikit kode, teman-teman, yang mengenai Twine dan juga sedikit kode di bagian sini. Nah, di sini pada pelajaran terakhir kita sudah mulai bekerja di Twine, teman-teman. Ini mana Twine sendiri merupakan mesin permainan yang memungkinkan kalian membuat cerita interaktif dengan plot linear gitu ya. Jadi di sini kita coba bikin plotting yang linear, teman-teman. Bahasa itu dia tuh turun temurun lah. Tuh kalau misalnya teman-teman lihat ya ada beginning atau awalan, ada juga di sini ignore the hint, bla bla bla. Nah, di sini kita akan coba buat masing-masing cerita teman-teman yang dari paragraf tersebut ya teman-teman semua. Nah, game Decline juga merupakan kumpulan halaman atau suatu web ya paragraf yang saling terhubung. Jadi dia itu merupakan kumpulan dari halaman web yang saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini ada transisinya juga teman-teman ya. Transisi di antara keduanya itu dibuat menggunakan tautan ya atau tadi kita menggunakan box bracket tadi. Yang memungkinkan pemain itu untuk bergerak melalui plot yang non-linear tadi. Nah, sekarang buat tampilan antar muka atau interface-nya, teman-teman, di sini kita punya mesin ya. Yang ini merupakan, dia akan memberi kita kemampuan untuk menggunakan tombol-tombol yang mudah digunakan dan juga pintasan keyboard untuk mendapatkan hasil tanpa menulis kode secara manual. Nah, di sini jadi itu hal tersebut tidak cukup, teman-teman ya, ketika kita buat tanpa menulis kode secara manual. Jadi kita harus tetap ya, karena mesin itu tidak dapat memberikan kita kebebasan penulisan, menyusun logika, atau mengerjakan satu desain. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan sedikit coding lah, teman-teman bahasanya. Dengan kata lain, kita hanya dapat mengkonfigurasikan parameter yang disediakan oleh pengembang mesin itu sendiri. Nah, jadi kita akan coba ya di hari ini. Nah, di sini kita akan coba nih, teman-teman. Ya. Di sini ada Platypus. Ada yang pernah nonton Platypus nggak? Ada yang tahu nggak ini di film apa dia? Atau di animasi apa? Si Platypus ini. Ada yang pernah nonton? Pernah di Ya. TV. Di TV. Apa nama serial acaranya? Asya.
Kayak namanya itu Apa tuh? anu, Ada yang film tahu? kanun. Oh, udah mau nonton ya. Oke, namanya adalah Phineas and Ferb, teman-teman ya. Merupakan animasi serial ya. Biasanya tuh setahu aku di Disney kalau nggak salah deh. Nah, di sini tuh kita ada apa aja, ada dunianya apa, aku, Anda, bagus, bahaya, bantuan bukan cuma siapa, berang-berang dan juga bukan ya. Di sini kita minta pelatih bus untuk menyelamatkan dunia kita hanya dengan menggunakan kata-kata ini. Nah, tentu di sini kalau kita buatnya baca dari awal nih mungkin agak nggak nyambung ya. Kita harus urutin seperti ini. Bahaya dunia benar-benar tidak baik, tolong bantu saya. Nah, ini bisa kita urutin. Nah, jika kita dapat menggunakan kata apapun, dapatkah kita mengucapkan dengan lebih baik lagi? Nah, kayak contoh bahaya dunia benar-benar tidak baik, tolong bantu saya. Ini contohnya seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa buat lebih adjust, lebih bagus lagi, teman-teman ya. Tentunya dengan menggunakan AI ya. Ini dalam bahaya, berang-berang telah menggerogoti semua, pohon dan planet ini kehabisan oksigen. Tolong selamatkan kami. Dan ini semua informasi yang kamu butuhkan tentang berang-berang. Nah, sekarang kan informasi jadi lebih jelas dan juga lebih terstruktur ya, teman-teman semua ya, untuk apa yang diucapkan sama si platypus nih di sini, nih, si platypus atau si berang-berang ini. Nah, sama hal dengan Twine juga, teman-teman. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menggunakan hanya beberapa alat yang membatasi kemampuan kita. Walaupun mungkin masih banyak ya, di mana ini juga akan meningkatkan hasil dengan sendirinya. Dan juga, namun ini juga masih mungkin belum cukup nih di sini. Jadi nanti di sini kita akan coba bikin sesuatu hal di dalam Twine, teman-teman tadi ya aku bilang ya. Cuma nanti bukan di lesson ini. Nah, di dalam Twine juga ada narasi dan juga latar, teman-teman. Jadi banyak alat yang tidak tersedia di mesin itu dapat digunakan untuk kepentingan narasi dan juga latar. Misalnya apa aja, di sini kita punya grafis, dalam kasus kita punya interface antar buka, teman-teman ya. Kita juga punya efek nyata terhadap persepsi dan juga pengalaman pemain. Jadi kita buat seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kode kita sendiri ya, teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang kita juga dapat menambahkan kode sendiri dengan menambahkan sesuatu ke dalam permainan yang awalnya tidak disediakan oleh mesin. Nah, sebagai contohnya apa? Kita bisa menempatkan gambar di latar belakang lokasi untuk menciptakan suasana, lalu juga bisa menambah atau mengurangi ukuran teks, lalu juga bisa mengatur tombol-tombol sesuai dengan keinginan kita. Serta kita juga bisa mengatur gaya tombolnya. Serta kita juga bisa menambahkan animasi yang kita mau tuh seperti apa sih, teman-teman. Nah, di sini juga kalau misalnya kita nggak bisa memprogram tuh gimana sih? Nah, jadi tuh that's not a necessary problem, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, itu nggak apa-apa. Kita punya AI, teman tentunya ya, jaringan syaraf dapat membantu kita menghasilkan kode. Artinya kita perlu memahami struktur kode secukupnya untuk menyusun perintah dengan benar dan juga menemukan kesalahan kode yang jelas setelah pembuatan, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba buat ya, teman-teman semua. Nah, namun kita juga masih harus mengerti hal tersebut nih. Jadi kita seenggaknya, teman-teman, kita tetap harus memahami, teman-teman, apa sih yang menjadi struktur atau bahasa itu gimana caranya menyusun suatu kode di bagian sini, teman-teman semua. Nah, so di pelajaran hari ini kita akan ngapain aja, teman-teman? Kita akan mengenali struktur halaman dari web, mempelajari prinsip dasar bahasa HTML dan juga CSS, serta di pelajaran berikutnya kita juga akan mempelajari cara menggunakan jaringan syarat untuk menghasilkan kode HTML dan juga CSS lalu menerapkan semuanya di Twine. Nah, jadi kita akan coba di pembelajaran hari ini untuk mempelajari hal tersebut yang dimana nanti kita akan coba terapkan di dalam Twine ya, teman-teman semua. Ya, kita masuk ke dalam bahasa pemrograman dan juga seterusnya di sini ya. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih bahasa pemrograman itu? Ada yang bisa kasih tahu gak Kak, kalau bahasa programan itu apa sih teman-teman? Siapa yang mau memberikan pendapat? Yuk, jangan takut yuk. Yuk, siapa? Andra, Asya, atau siapapun boleh dong langsung on mic aja yang mau kasih pendapat entah itu terkait bahasa programan teman-teman. Oke, seperti pada bingung nih ya. Ya udah nggak apa-apa. Bahasa programan itu apa sih? Adalah cara kita berinteraksi teman-teman ya dengan siapa? Kalau di programan tuh cara kita berinteraksi dengan PC personal komputer atau mungkin bahasanya tuh mesin ya di sini karena PC kan mesin juga di sini. Jadi bahasa programan itu berbeda secara signifikan dari bahasa manusia dalam kepekaannya terhadap kesalahan sintaksis. Meskipun bahasa programan memiliki macam-macam ya, kita punya constructions atau konstruksi, teman-teman kita juga punya rules atau aturan, kita juga punya pengecualian di sini. Ada juga syntax atau sintaksis, teman-teman. Nah, di sini aturan ini serupa dengan aturan-aturan bahasa reguler ya. Jadi di sini dia juga sesuai dengan aturan-aturan bahasa reguler tadi. Nah, bahasa pemrograman yang berbeda itu dia bekerja dengan cara yang berbeda juga. Beberapa di antaranya cocok untuk membuat jaringan syaraf, yang lainnya untuk membuat situs web, dan juga yang lainnya optimal untuk pemrograman
permainan dan juga aplikasi, teman-teman. Nah, di sini bahasa itu memungkinkan juga, teman-teman. Kita membuat algoritma antar muka dari program ya. Nah, di Twine kita sendiri juga memprogram dan juga menunjukkan peralihan antar lokasi dan percabangan, teman-teman. Namun, kita juga melakukannya bukan dengan kode, melainkan dengan antar muka yang mudah digunakan. Jadi, kita juga pelajarin melalui hal ini. Nah, di sini ada kode, teman-teman, di balik antar muka itu sendiri ya. Jadi, Twine itu menjalankan permainan yang kita buat sebagai halaman suatu web dan juga menghasilkan kode berdasarkan pengaturan kita. Sementara kita tidak perlu menulis atau mungkin bahasanya melihat kode apapun ya di sini, teman-teman. Nah, secara umum setiap halaman terdiri dari kode ya, tanpa terkecuali. Cuman di sini di Twine itu sendiri, kode itu dibuat secara otomatis berdasarkan apa aja sih pengaturan yang kita buat ya. Lalu yang termuka, jadi kita harus buat seperti ini. Jadi kita harus di Twine itu dia nggak bisa bahasa itu kita nggak terlalu fleksibel lah di Twine karena di sini ada rules-nya atau ada batasannya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bahasa yang kita bisa gunakan, teman-teman, ya. Dalam halaman web, kita punya HTML, CSS, dan juga JavaScript ya, yang digunakan dalam penyusunan dari halaman web. HTML, CSS, dan juga JavaScript. Cuman buat hari ini kita akan fokus pada HTML dan CSS ya. Untuk JavaScript mungkin untuk hari ini kita nggak discuss dulu, mungkin di next lah. Nah, kenapa sih kira-kira ada tiga? Ada yang tahu nggak kenapa ada tiga? Ada HTML, CSS, sama JavaScript. Ada yang tahu nggak bedanya apa, teman-teman? Ya, yang lainnya mungkin Andra, Marco, ada yang bisa ngasih tahu? Andra, Marco, Ibrahim, Asya. Oke, mungkin masih pada bingung, nggak apa-apa. Kita discuss lagi. Jadi HTML dan CSS itu merupakan bahasa deklaratif, teman-teman ya. Mereka tuh hanya mendeskripsikan elemen halaman dan juga tampilannya. Jika kita mencoba menerjemahkan kode tersebut kayak contoh ke dalam bahasa Inggris, kita akan mendapatkan sesuatu seperti apa? Seperti ini nih. Contoh di HTML harus ada kartu dengan area berisi teks, gambar, dan juga judul di dalamnya. Kalau di CSS, di sini kita set masalah styling lah, teman-teman ya. Kita set lebar kartu harus 200 pixel, ukuran teksnya hanya 16 pixel, lalu juga kita set gambar harus berada di sebelah kiri, dan teks di sebelah kanan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari permodelan CSS itu sendiri. Lalu di sini, nanti hasil outputnya seperti ini, teman-teman semua ya. Kita set HTML tadi seperti apa, dan juga kita set CSS-nya seperti apa, nanti kurang lebih hasilnya seperti yang digambar ya, gambar rumah di sini. Lalu adalah JavaScript yang merupakan bahasa programan, teman-teman. Ini tuh digunakan untuk kita mengatur logika halaman dan memiliki konstruksi matematika yang rumit. Ia tidak hanya menentukan keberadaan dan juga sifat dari unsur-unsur, tapi juga memungkinkan kita untuk mengatur perilakunya. Dan juga jangan khawatir, teman-teman ya, kita tidak akan menambahkan kode JavaScript apapun, karena Twine itu dapat menanganinya sendiri. Jadi di sini di Twine itu dia bisa menangani itu sendiri ya, teman-teman semua. Nah, mari kita kembali ke HTML dan juga CSS, teman-teman. Nah, jadi dari halaman ini di bawah, kita akan mengambil tombolnya dan juga mencoba mencari tahu nih, apa sih isinya. Nah, nanti kita akan coba explore gimana caranya kita buat tombol seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kodenya itu berbeda untuk setiap elemen, teman-teman ya. Dan kita akan coba analisis kode tombolnya di sini. Contoh, di sini kita punya add to back. Di sini seharusnya ada tombol dengan teks add to back di dalamnya. Jadi ada tombol add to back yang akan kita buat di sini. Nah, di sini biasanya tombol tuh akan terlihat seperti yang di atas, teman-teman. Kalau misalnya kita buatin basic banget mengenai button di situ, dia outputnya akan seperti di atas. Nah, tapi kita di sini pengen adjust, teman-teman, biar hasilnya seperti di bawah nih, add to back-nya seperti ini. Kira-kira parameter apa sih yang perlu kita tentukan dalam CSS agar tombol berubah sesuai dengan tata letaknya tersebut? Nah, ini dia kita perlu set namanya styling atau CSS-nya, teman-teman ya. Contoh di sini kita punya tombol tadi by, terus juga kita punya namanya add to back. Nah, contoh di sini HTML sendiri, di sini harusnya ada tombol dengan teks by di dalamnya. Jadi ada tulisan by di sini. Terus juga ada di CSS ada namanya add to back ya. Di sini kita set background color-nya red contohnya, terus juga text color-nya white. Ini buat si by. Margin-nya kita set 20 pixel, top and bottom. Juga 40 pixel right and left di sini. Dan frame-nya kita set di missing. Nah, lalu untuk aplikasi di Twine itu sendiri, teman-teman semua ya. Nah, jadi di Twine kita dapat menggunakan CSS untuk memberi gaya pada teks, tombol, dan juga elemen antarmuka. Lebih lanjut mengenai hal itu, ini di sini ada di pelajaran berikutnya juga, teman-teman. Jadi kita contoh di sini kita buatin beberapa choice atau pilihan lah. Nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Sekarang terkait sintaks dari HTML, teman-teman semua ya. Nah, sekarang intinya sudah jelas, teman-teman. Jadi HTML itu sendiri merupakan elemen-elemen itu sendiri, dan juga CSS merupakan cara kita mengatur stylingnya di sini bahasanya. Tapi gimana sih caranya? Gimana sih cara kita menulis kode ini? Nah, di sini teman-teman ya. Kita bisa memilih elemen atau kelompok elemen di halaman manapun ya. Di sini kita akan contoh akan mengambil tombol dari halaman ini dan juga elemen apa lagi sih yang kira-kira ada di halaman tersebut. Pertama-tama kita punya gambar, teman-teman ya. Di sini ada gambar headphone ya. Gambar headphone Beat Solo. Terus kita juga punya title atau judul di sini namanya Beat Solo 4.
Ada juga di sini paragraf ya, teman-teman ya, buat teksnya itu sendiri, buat kita ngetik sesuatu di situ. Terus sekarang di sini ada juga persetujuan dengan peramban, teman-teman semua. Nah, di sini kita juga akan sepakati, teman-teman ya, dengan peramban bahwa kita akan menyoroti setiap elemen hingga jenis-jenis elemennya itu dengan jelas. Nah, itulah gunanya dari HTML itu sendiri ya, teman-teman semua. Nah, contoh di sini untuk tag yang akan kita buat, teman-teman. Untuk dia bisa discuss atau dia tuh bisa ngobrol sama web atau sama browser kayak, aku habis buatin kode HTML loh, gitu. Biar browser tuh tahu gimana. Nah, kita perlu buat kodenya, teman-teman. Contoh di sini kita punya P di sini, teman-teman, buat bahasa itu di sini, ini ya, paragraf. Ada juga katalog di sini, di P juga, di paragraf juga. Terus juga ada di sini button, teman-teman ya. Untuk tombol itu sendiri kita set di button untuk pesan proyek dan juga kita set di sini P buat paragraf dan juga di dalamnya kita set sebagai bold, teman-teman ya. Contoh di sini ada angka-angka tertentu yang kita set sebagai bold di sini. Nah, tag itu sendiri merupakan elemen markup, teman-teman ya, yang dapat dipahami oleh peramban itu sendiri ya di sini. Contoh di sini kita punya HTML heading one, ornament curling, kita set source-nya dari link to the picture. Jadi sumbernya itu dari link to the picture ini. Jadi kita tinggal taruh aja sumber dari gambar di mana, nanti dia akan munculin. Dibilang juga di sini, Pak, kita mengundangmu untuk berpartisipasi. Nah, terus juga kita set di href di sini href bla 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 curling. Nah, nanti kita set juga di sini pelajari lebih lanjut tentang game ini. Nah, di sini peramban itu dia akan memperlakukan kombinasi huruf di dalam tanda kurung, siku dan sebagai suatu tag, teman-teman ya. Jadi di sini kita set tag. Kita tadi punya apa aja? Ada punya beberapa ya. Ada P, ada button, ada B buat bold dan segala macamnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman semua. Ketika kita set heading one, teman-teman, itu turnamen curling, dia nanti hasilnya seperti ini nih, H1, turnamen curling. Terus juga kalau misalnya yang kedua nih, image source link to the picture. Nah, dia akan buat seperti ini, teman-teman semua ya. Dia akan masukin gambarnya. Contoh di sini kita gambar itu orang lagi main apa tuh hoki ya bahasanya, hoki. Terus juga di sini kita masukin juga ada paragraf untuk dia menjelaskan descriptions mengenai artikel tersebut. Contoh di sini kami mengundangmu untuk berpartisipasi dan juga di sini kita taruh pelajaran lebih lanjut tentang game ini di bagian href tadi. Nah, sekarang untuk peramban untuk mendeskripsikan HTML itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini saat peramban menerima kode HTML, ia akan mengurai kode tersebut dan juga mengidentifikasi tiga jenis elemen dalam dokumen. Ada apa aja? Kita punya tag pembuka, teman-teman tentunya ya. Ada juga tag menutup, serta ada juga isi ya, teman-teman. Jadi di sini ada tiga hal yang akan kita coba buat ya. Pembuka, penutup, dan juga isi. Nah, lalu terkait dokumen HTML itu sendiri, teman-teman, di sini kita punya tag pembuka tadi ya, yaitu menandai awal dari blok yang perlu diformat dengan cara tertentu. Sebagai contoh, di sini kita punya P, H1, dan juga HTML sebagai pembukanya. Terus isi ya udah tinggal kita ketikkan aja nih isinya apa. Contoh di sini adalah konten yang perlu diformat. Contoh di sini adalah ini adalah teks, ini adalah heading. Lalu juga ada juga tag penutup ya, yaitu akhir dari blok. Di sini tampak seperti tag pembuka, tapi dengan simbol slash di awal. Sebagai contoh, di sini kita punya slash p, slash h1, dan juga slash html ya, cara membuat hal ini, teman-teman semua. Nah, sekarang terkait tag dokumen HTML itu sendiri, teman-teman. Di sini kita buat HTML di sini. Nah, di sini adalah dibilang seluruh isi dokumen ditempatkan di antara tag HTML dan juga slash HTML itu sendiri. Nah, dengan cara ini, peramban akan memahami dengan jelas bahwa bahasa markup hypertext digunakan dalam dokumen tersebut. Ya, jadi dengan cara ini peramban itu akan memahami dengan jelas bahwa bahasa markup itu di hypertext itu digunakan dalam dokumen tersebut tadi. Nah, di sini kita akan buat judul, teman-teman. Kita set di sini heading 1 sampai heading 6 di sini ya. Yang dimana huruf pada H pada nama adalah huruf pertama dari kata judul. Angka 1 berarti itu judul tingkat atas. Terus ada juga dia yang merupakan yang terbesar ya. Jadi kalau misalnya H1 dia nanti tulisannya jadi paling besar lah teman-teman lah bisa dibilang ya. Ada juga heading 6 ya atau heading 6. Dia itu yang paling kecil. Nah, lalu juga ada judul tingkat bawah ya, H2 sampai dengan H6. Yang dimana ini digunakan untuk menunjukkan sub bagian dari suatu halaman ya. Kita contoh di sini kita punya H1, hasilnya seperti ini nih. Situs web dari blog di sini nih hasilnya nih. Kalau kita pakai H1. Kalau pakai H2 hasilnya ini. Makin kecil ya. H3 musim panas bla bla bla, ini dia. Dan H4 foto dari Karibria. Dia makin kecil ya. Jadi kalau kita set angkanya itu makin besar, dia itu makin kecil teman-teman. Dan di sini cuma sampai 6 aja ya. Jadi 7 itu nggak ada. Nah, sekarang tag paragraf teman-teman atau teks ya. Kita menggunakan P buat bikin paragraf. Nama tag berasal dari kata paragraf. Tag pembuka ditempatkan pada awal setiap paragraf dan tag penutup ditempatkan di akhir dari paragrafnya. Saat kita memformat teks di Peramban,
di sini kita perlu identasi secara otomatis ya, tapi di sini untungnya di HTML tuh udah ada identasi secara otomatis akan ditambahkan di antara paragraf tersebut, teman-teman. Contoh di sini kita punya beberapa paragraf, P1, P2, P3. Contoh di sini adalah dibilang kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Tidak masalah apakah kamu seorang pemula atau profesional. Kompetisi dilakukan dalam kelompok dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi di sini dia bilang seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, terus juga di sini ada tag daftar, teman-teman, atau OL ya, atau order list dalam tag dengan item daftar, list item. Nama tag OL tuh dia berasal dari daftar berurutan atau list berurutan, teman-teman ya. Ada juga nama tag list item dari item daftar ya. Nah, di sini kita buat, teman-teman, di OL itu sendiri, ordered list. OL tuh berarti dia itu akan buat ada angkanya, teman-teman ya. Jadi urutan itu ada angkanya. Satu, dua, tiga. Contoh di sini kalau kita buatin yang 5, nanti jadi sampai 5 ya. Tinggal dimasukin ke dalam tag namanya list item aja di sini. LI, LI, LI. Nah, satu tag itu disisipkan ke dalam tag lainnya, dan tidak apa untuk melakukan hal itu ya, teman-teman ya. Dalam kasus list atau daftar, peramban akan menempatkan semua elemen di dalam tag OL dengan margin kecil di sebelah kiri. Jadi nanti akan di-set di bagian OL atau order list tadi, teman-teman ya. Nah, ada juga namanya tag namanya UL, teman-teman ya. UL. Nah, ini kita ganti nih, OL jadi UL nih. Ini belum diganti nih. UL, UL. Nah, nama dari tag UL itu berasal dari kata unordered list ya. Jadi artinya itu adalah yang tidak terurut. Kan kalau ordered itu artinya terurut, teman-teman. Kalau unordered berarti artinya itu tidak terurut di sini. Jadi bahasa itu bisa kita bilang, teman-teman, dia tuh tidak terurut sehingga hasil tuh jadi bubble ya, jadi bulat-bulat gini. Bulat-bulat. Tadi kalau sebelumnya kita pakai order, teman-teman, dia hasilnya satu 2 3. Cuman kalau kita menggunakan unordered, dia hasilnya akan seperti ini nih. Titik, 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 bulat-bulat, dia tidak ada nomornya atau angkanya. Gitu. Sip, itu dia, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kita habis ini akan coba kerjain tugasnya, teman-teman ya. Di sini, cara pengkodean HTML itu sendiri. Let's go. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Any question? Oke, nggak ada ya. Sip, kalau nggak ada, boleh langsung dikerjain, teman-teman. Boleh share screen semua ya. Kita akan coba bikin kode HTML buat di pembelajaran hari ini ya, teman-teman semua ya. Oh, aku pakai ini aja nih. Ya, oke, let's go. Yuk. Boleh di share screen, teman-teman semua. Andra, ini baru Andra nih share screen. Yang lainnya boleh share Oh, screen juga. ya bentar. Yo, Ya sih. Andra, Marco, Ibrahim, Asya. Oke, Marco sudah share screen. Hmm. Sekarang bagian yang mana itu ya? Bagian yang di bawah, nah atau nomor 5 tuh ada ditandain. Nomor 5 ditunjukin kan itu. Nomor 5, terus kita pilih soalnya yang quiz HTML, teman-teman ya. Oke, yang pertama dulu. Plus HTM. Yes, mungkin ada lebih dari satu jawaban. Jadi ada dua jawaban benar, tuh. Nah, kira-kira apa sih? Untuk apa HTML digunakan? Jadi HTML itu digunakan buat apa, teman-teman? Nah, jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah untuk kita menambahkan isi halaman, untuk menambahkan isi halaman dan juga untuk mengatur struktur, teman-teman ya. Jadi ada dua hal. Kita akan menambahkan isi dari halamannya itu apa dengan HTML dan juga kita akan mengatur struktur dari halamannya apa di dalam HTML itu sendiri, teman-teman. Jadi itu dia jawabannya ya. Kita punya dua jawaban benar di bagian sini. Yo, Ibrahim mana nih Ibrahim? Share screen-nya belum kelihatan Ibrahim. Oke, Ini. Asya. Jadi ada dua tadi menambahkan isi halaman dan juga membuat struktur ya. Apa mengatur struktur halaman. Jadi menambahkan isi halaman dan juga mengatur struktur halaman. Sip. Lanjut nomor dua, teman-teman. Tadi tag-nya apa aja? Tadi P itu berarti apa? P. Gampang ya, P itu paragraf ya. Yang ada gambar P, paragraf. Jadi cara bukanya gitu, teman-teman ya. Kita buka dulu, habis itu kasih slash P. Habis itu ada H1 Kak, atau aku H1. nggak tahu kenapa, tapi kayaknya disconnect deh. Disconnect apanya tuh? Zoom-nya. Iya, Sekarang gimana? Udah connect belum? Udah bisa join belum? bisa. Bisa ya? Ini. Oke, Loh, sekarang H, teman-teman ya. H atau heading, teman-teman bahasanya. Berarti apa? Judul ya. Heading tuh H. Satu tuh judul. Yang paling besar, UL tuh apa? UL tuh adalah daftar, teman-teman. Berarti ya, UL tuh adalah daftarnya. Sedangkan kalau LI adalah list item atau daftar item.
Jadi ini merupakan jawabannya, teman-teman. Ada beberapa jawaban bisa dicek ya. Jadi jawabannya ini. P itu adalah paragraf, H1 atau H1 merupakan judul, UL merupakan daftar atau bahasa itu ya daftar ya, unordered list, dan juga ada LA ya atau bahasa itu list item, yaitu isi dari si unordered list atau mungkin ordered list nantinya. Ya, boleh ditarik-tarik teman-teman jawabannya. Asya mana nih? Sama Ibrahim belum kelihatan share screen-nya Asya. Tadi keluar tiba-tiba. Oke, coba bisa dibuka lagi ya. Nah, ini adalah tugas nomor 3. Kita akan coba bikin coding, teman-teman ya. Kita akan coba bikin codingnya, teman-teman. Di soal nomor 3. Coba Asya bisa masuk dulu. Ibrahim gimana Ibrahim? Bisa gak? Nah, nomor 2 Asya. Nomor 2 tadi apa? P itu paragraf ya. P itu paragraf, H1 itu heading atau judul, Eh, UL itu adalah apa tuh? daftar, dan LI itu merupakan list item. Kok salah bagian sini. Ah, Nah, sip, kita lanjut nomor 3, teman-teman ya. Tadi Ibrahim mana? Udah belum Ibrahim? ini Nah, nomor 3 di sini. Masih belum, teman-teman? Oke, nomor 3 dulu ya. Baca di sini. Perbaiki kesalahan dalam kode tersebut. Perbaiki kesalahan dalam kode tersebut, bandingkan hasilnya dengan contoh. Lalu cari kesalahan dalam tag HTML. Lihat nih, kita jalanin, teman-teman. Nah, bisa dicek dulu ya. Yang bingung, teman-teman boleh lihat share screen-ku dulu, biar aku jelasin dulu di sini cara buatnya itu gimana sih. masih nomor 1. Oh, masih nomor 1. Oke, coba mana? Di share screen aja, biar aku bantu. Mana nomor satunya? Nomor 1 tuh apa tadi? Dia tuh untuk membuat apa aja? Untuk menambahkan isi halaman dan juga membuat struktur halaman. Nah, tuh pilih yang menambahkan isi halaman dan juga mengatur struktur halaman. Mengatur isi halaman. Sama mengatur isi halaman, Ibrahim. Ada juga UL, teman-teman ya. Oke, tadi Ibrahim udah. Sip, sekarang lanjut nomor 3, teman-teman. Di sini nomor 3 itu apa sih? Nah, di sini teman-teman boleh lihat share screen-ku dulu, biar aku jelasin dulu. Di sini kita punya reference dan juga result, teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk bikin resultnya, yaitu hasil kita sekarang itu seperti reference. Nah, di sini yang perlu kita benerin apa aja sih? Lihat, di sini tulisannya selamat datang di situs aku. Di sini udah bener ya, heading one. Tapi di sini yang belum kita taruh apa? Heading one-nya lupa kita kasih slash, teman-teman. Lihat, kasih slash. Set, nah baru jadi ya result. Nah, sekarang P-nya juga belum kita tutup, teman-teman. Nah, jadi kita ingat harus ada tag membuka itu P dan juga slash P penutupnya. Kalau P, ini juga slash P juga. Kalau H1, maka ditutup menggunakan slash H1. Gitu. Nah, ini udah sama. Kalau udah sama, teman-teman bisa checklist ya. Cek, dibuka lagi soal, terus checklist secara manual. Mana nih yang lainnya? Boleh yuk, Andra dan lainnya. Sambil dikerjakan sekarang. Aku, Andra, oke. Tadi ya nomor 5 ya. Nomor 3 sekarang. Hmm. Nah, ingat tadi, kalau P itu dia punya pembuka, teman-teman, dan juga penutup ya. Jadi punya tag pembuka dan juga tag penutup. Ingat, yang H1-nya tuh belum ditutup. Bagus, teman-teman ya, lihat. H1 harusnya ditutupnya dengan slash H1. Tapi sekarang dia itu nggak ditutup dengan slash, teman-teman. Dia tutupnya cuma sama H1 aja. Kayak gini tuh ya, Kak. Mana tuh? Asya. Slash-nya kebalik. Sebelum H. Asya, Kebalik. bukan di situ. Kebalik. Ditaruhnya di sebelum H1. Sebelum H1. Sebelum tulisan H1. Bukan. Tadi yang slash-nya udah benar. Slash-nya udah benar. Tapi ditaruhnya bukan di situ. Ditaruhnya di situ. Yes, good. Good job, Asya. Nah, jangan lupa tadi yang belum ditutup apa? Lihat pasangannya masing-masing. H1 udah ditutup. Oke.
P yang kedua udah tentu belum? P yang kedua. Yang kedua. Udah ya, tuh udah ada tuh P sama P. Nah, P yang ketiga tuh yang di urutan ketiga belum Ya. kan? Baru ada pembukanya doang P. Nah, ini gimana? Mana? Nah, jadi kasih slash P ya, Asya ya. Ibrahim. Mas. Nah, bukan Salah. pakai itu Ibrahim, jangan ditambahkan P. Nah, jadi lihat teman-teman di H1-nya ditulisin slash H1. Jadi di baris satu Ibrahim, kan namanya tadi nama tagnya adalah heading ya, heading one. Nah, jadi kamu, nah P-nya tetap P. Nah, gitu. Baris satunya kamu H1-nya belum dikasih slash. Ingat, pokoknya pembuka itu H1 biasa, penutupnya harus pakai slash. Bukan di situ Ibrahim. Di H1 yang di penutupnya tuh. Setelah tulisan situs aku, kan ada situs aku, terus kamu baru masukin slash. Bukan di situ. Di situs aku, baru slash. Di H1 yang di kanannya, ini sebelah, bukan. Nah, iya kayak gitu. Cuman H1-nya di sebelah tuh, yang kan ada dua H1. Ada H1 yang di pertama, di sebelah kanan ada H1 juga tuh. Kelihatan nggak? Nah, yang itu. Nah, yang pertama nggak usah. Yang pertama nggak usah pakai slash. Yang H1 yang pertama nggak usah pakai slash. Jadi, teman-teman, kalau pembuka itu kita nggak perlu pakai slash ya. Kan tadi H1 yang di awal punya Ibrahim itu pembuka. Jadi kita nggak perlu pakai slash. Itu nggak perlu pakai slash, Ibrahim. H1-nya yang pertama nggak usah pakai slash. Coba kamu hapus lagi deh. Nah, gitu betul. Sip, udah benar. Sekarang nomor 3, Ibrahim. Lihat, P-nya belum ditutup, teman-teman ya. P-nya belum ditutup. Maka kita tutup. Tutupnya itu habis tulisan jelas, teman-teman. Lebih jelas, slash P. Gitu. Sedangkan kalau yang P awalnya nggak usah pakai slash. Kayak gini ya, Kak? Atau beda? Beda, kamu yang itu nggak usah dikasih slash, Asya. Oh, nggak usah ya. Diginiin? Kamu ke tulisan itu lebih jelas. Lebih jelas tuh yang di bawah. Tulisannya semuanya akan lebih jelas. Nah, habis lebih jelas, kamu tambahin P. Semuanya akan lebih jelas. Nah, bukan di situ. Habis di tulisan semuanya akan lebih jelas. Jadi setelah selesai tulisannya, semuanya akan lebih Oh, jelas sini titik berarti. setelah titik. Nah, gitu ya. Buka dulu persis kayak tadi ya. Kalau tadi pembukanya P, teman-teman, maka penutupnya juga P. Tapi pakai slash. Coba Andra Oke. bisa gak Andra? Oh, Andra nomor 3. Oke, good Hmm. Andra. Coba lihat tadi punya Andra gimana? Udah bener belum punya Andra? Nomor 3-nya. Coba lihat Andra. Coba dijalanin Andra, di run. Oke, slash P. Oke, good. Andra, ini udah good job ya. Udah sama, sip. Jangan lupa di Begini checklist. atau Ya, kebalik ya? kebalik, slashnya kebalik. Jadi slash dulu baru P, Asya. Atau tanda bahasa itu atau dulu baru P. Nah, terus coba kamu jalanin sekarang. Kamu bandingkan dengan contoh dan juga hasil. Kira-kira udah sama belum? Coba dijalanin. Di pojok kiri atas tuh ada tombol play. Di pojok kiri atas ada tombol play. Nah, kan ya, ada tombol play. Di kiri ada tombol kayak run tuh, tombol segitiga. Nah, coba udah sama belum sama contoh? Coba kamu bandingkan. Ini Klik bagian ada tulisan contoh, coba kamu klik juga contohnya. Nah, udah sama ya. Sip, udah sama, teman-teman boleh buka lagi soalnya, terus di checklist secara manual, Asya. Kamu buka soalnya tuh yang ada di sebelah kanan tuh ada yang putih kecil di kanan. Kamu klik, di kanan layar kamu ada tombol, bukan back, bukan itu back namanya. Itu kan di sebelah kiri. Di sebelah kanan tadi, coba masuk lagi nomor 3. Nah, itu yang di sebelah kanan. Lihat ya, ada tombol kecil, putih. Di sebelah kanan. ya. Yang bulat, pokoknya tombolnya itu Hmm. bulatnya bentuknya, oh ini nih, coba aku bisa coret layar kamu. Hmm. Nah, Nggak yang ini bisa? nih, Asya. Nih, Asya, yang ini. Hmm. Coba diklik. Hmm. Nah, baru kamu tulis Yang nih, klik mengerti, terus kamu klik checklist di sini. Nah, klik checklist di situ, baru kamu klik ini, kirim tugas ditinjau. Nih, kamu kirim. Nah, good ya. Sip, lanjut nomor 4. Sekarang Asya udah selesai. Very good. Marco udah selesai belum? Oke, Marco udah selesai juga. Ibrahim gimana, Ibrahim? Ini sudah, tapi kenapa masih kuning? Emang kuning. Emang kuning. Nanti kalau kuning tuh berarti aku yang cek, teman-teman ya.
Nah, sekarang teman-teman, kita diminta untuk ceritakan tentang diri kita, teman-teman ya. Nah, kita di sini akan manfaatin ChatGPT ya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya gimana? Oke, boleh simak aku dulu aja, teman-teman yang masih bingung ya. Nah, ini kita copy dulu aja, kita buka ChatGPT, teman-teman. Nah, di sini promptingnya apa nih? Dia minta tambahkan judul, tambahkan paragraf, dan buat daftar kemampuan. Nah, kita buat perkenalan dulu di sini. Perintah, saya Ilham, siswa kelas 10 di SMA, misalkan di SMA mantap sekali, contoh gitu ya, mantap sekali. Saya diminta oleh guru saya untuk menceritakan, tadi apa dia bilang di sini? Untuk menceritakan mengenai diri saya gitu. Titik. Sorry. Harusnya jangan dikirim dulu ya. Ini belum selesai, teman-teman. Tadi aku salah. Nah, terus dari situ kita perlu ngapain lagi? Nah, kita perlu di sini kita kopikan, teman-teman ya, soalnya. Berikut soalnya dan requirement-nya. Requirement itu berarti kayak persyaratannya. Dan persyaratannya. Menggunakan kode HTML. HTML dulu aja ya. Boleh juga pakai CSS, misalkan mau. Dan CSS. Nah, di sini teman biar makin bagus bisa buat juga HTML dan juga CSS. Nah, perintahnya apa? Di sini kita tulis ya. Berikut soal persyaratannya. Ceritakan tentang diri kamu, tambahkan judul ya. Nah, ini kita kasih tahu teman-teman satu. Nanti aku kasih ini ya, biar teman-teman nggak usah perlu ngetik lagi. Tambahkan paragraf. Jadi teman-teman nanti butuhnya adalah cerita aja. Buat daftar kemampuan atau buat list kemampuan. Oke, di sini udah kita ceritain 3 hal. Terus apa lagi teman-teman di sini? Kode HTML-nya ya. Kode HTML saya sekarang. Kita kopikan terus cerita saya ya. Di sini diminta oke, cerita mengenai saya. Nah, ini teman boleh jelasin sedetail mungkin ya. Saya merupakan pribadi yang aktif berorganisasi dan pintar di kelas. Saya selalu ranking 1 dan selalu menjadi juara di misalkan apa nih di Olimpiade gitu ya. Jadi Olimpiade matematika contoh tingkat internasional. Saya pribadi yang suka sekali belajar dan berbagi ilmu dengan teman-teman sekolah saya, teman-teman kelas saya. Salah satunya adalah, misalkan ya, adalah Bob. Dia merupakan bestie saya. Kita selalu belajar bersama dan sering mendapatkan nilai yang bagus, terutama dalam pelajaran matematika. Teman-teman bebas ya ceritanya apa aja, yang penting cerita tentang diri teman-teman masing-masing. Udah, titik. Udah, nanti kayak gini udah selesai, kita tinggal kirim aja. Nanti ChatGPT akan buatin kodenya, teman-teman. Nah, contoh di sini ya. Nah, contoh di sini mungkin aku pakai yang ini aja nih, sebelah kiri. Nah, kita tinggal copy aja, teman-teman. Kita tinggal paste aja. Udah jadi set jalanin, lihat.
Halo, saya Ilham, sahabat pengalaman tentang diriku, tentang saya. Saya Ilham, dia yang mantap sekali. Kemampuan digital saya. Nanti kita buat di sini ada footer juga. Jadi di sini ada beberapa section ya, teman-teman ya. Tapi ini masih next level, cuman nggak apa-apa. Di sini buat belajar, buat kita buat prompting yang bagus. Di sini ada main. Main itu biasa itu adalah halaman utama atau isi, teman-teman ya. Ada juga header ya. Header itu biasa isinya adalah judul awal. Kayak contoh di sini, halo saya Ilham. Misalkan mau diganti. Halo, saya Andra. Tinggal diganti aja di sini. Halo, saya Andra. Ya, langsung diganti, langsung berganti. Halo, saya Ilham. Selamat datang di halaman tentang diriku. Misalkan mau diganti-ganti nih. Selamat datang di website tercintaku, contoh gitu. Tinggal diganti, langsung keganti. Nah, tentang saya, kita ganti-ganti. Set, Bob. Aku di SMA kelas 10. Stone King 1, kemampuan digital saya. Nih, di sini aku jelasin. Dan juga aku adain footer juga nih di sini. Nah, teman-teman juga bisa buat hal yang sama. Teman-teman tinggal ceritain aja diri teman-teman masing-masing ya. Nah, ini aku udah buatin teman-teman template-nya. Ini teman-teman bisa kopikan saja langsung. Tapi yang harus diubah adalah coba tolong diganti perintahnya tentunya ya. Jadi perintahnya diganti teman-teman. Oke. Sini aku buatinnya ini ya teman-teman ya, aku pecah-pecah ya karena di sini agak banyak. Yang pertama-tama teman-teman bisa ubah perintahnya. Yang aku kopikan perintah sini ubah ini. Nah, ini jadi promptingnya teman-teman. Nah, ini aku kirimin ya. Jadi teman-teman masukin perintahnya ke ChatGPT. Terus juga masukin kode HTML yang sekarang dan pengen seperti apa sih kodenya. Nah, di sini kan kita bilang kodenya pengen dibuatin lebih bagus lagi. Nah, ini kode HTML sekarang seperti ini. Dan juga di sini merupakan cerita mengenai diri saya. Di sini kita tinggal masukin aja. Set. Nah, di sini juga sama aku kasih bulletin ya. Teman-teman ganti berdasarkan cerita. Nah, jadi dibuat dua ini teman-teman bisa di-copy ke ChatGPT terus teman-teman cerita. Nanti hasilnya adalah kode HTML-nya terus teman-teman bisa copy aja dan juga gunakan kodenya buat jawab soal itu. Yuk, boleh dilanjut ya teman-teman ya. Aku udah share caranya gimana. Let's go. Boleh di-share screen teman-teman semua. Nah, diganti tuh perintahnya. Itu kan ada tulisan ubah ini. Berarti teman-teman kalau ubah ini, teman-teman cerita ganti dengan deskripsi teman-teman sendiri. Misalnya saya Andra, siswa kelas berapa di SMA apa. Saya itu apa diminta oleh guru saya, suruh ngapain gitu. Yang diminta oleh guru saya untuk membuat kode HTML dan juga CSS. Jadi dibuat sebaik mungkin, teman-teman semua ya. Hmm. Yuk, tahun yang lain baru Andra nih. Yang lainnya gimana? Marco, Asya, boleh dong di-share screen. Marco, Asya, Ibrahim. Let's go. Biar kita bisa kerjakan teman-teman dan juga dapetin hasil yang bagus nih buat hal ini. Yuk, 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 yuk. Oke, nanti ini nih kita kerjakan sampai kita istirahat, teman-teman ya. Diganti aja nama-nama teman-teman semua yang ubah ini ganti dengan deskripsi teman-teman semua ya. Diganti kayak saya siapa, kelas berapa gitu. Terus juga dimintanya apa. Nanti udah jadi kodenya, ntar teman-teman bisa copy aja. Jadi kita buatin prompting ke ChatGPT. Gimana sih caranya kita buatin website yang bagus Aku di bagian sini. copy semuanya di chat. Yes, kamu copy terus diganti-ganti. Kan aku udah tandain tuh, ubah ini. Ubah ini berarti teman-teman bisa ganti bagian itu dengan cerita teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan pakai cerita aku. Pastikan itu website-nya Ya Kak, aku pribadi nggak dapet chatnya. Karena aku di Zoom. keluar langsung aja. Oh iya, coba kamu scroll ke atas. Harusnya masih ada sih. Masih ada gak?
Ada gak ya frame chatnya? Ya, Kak, ada. Oke, ini aku kirim ulang ya. Ini chatnya, jadi bisa ditaruh ini yang pertama, terus juga ditaruh yang bagian ini buat yang kedua, teman-teman. Aduh, gimana sih? Bentar dulu, Kak. Nge-lag. Oke. Dijelasin teman-teman, teman-teman seperti apa, dijelasin aja langsung secara detail ya, biar nanti ChatGPT akan prompting hasilnya bagus, nanti udah jadi kode tinggal copy aja dan juga paste ke si apa HTML dan juga CSS-nya teman-teman ya. Jadi memang biar teman-teman tuh nggak usah coba dari awal lagi buat bikin itunya tuh gimana, karena kan teman-teman pakai tablet juga, dia akan agak kesulitan juga ya buat teman-teman buatin seperti itu. Pokoknya perintahnya udah tahu teman-teman semua ya, jadi perintahnya seperti itu, teman-teman bisa langsung buatin aja. Yang tadi diganti-ganti aja yang aku udah kirim. Nanti kalau udah ada jadi kodenya, langsung dipaste di kelasnya teman-teman. Dan juga nanti aku akan lihat nih hasilnya seperti apa. Gitu ya. Sip, mungkin itu aja teman-teman, kita sambil istirahat ya. Yang mungkin masih mau lanjut, silakan lanjut. Boleh sambil minum juga teman-teman ngerjainnya. Bisa pakai kode aku aja ya, gampang ya. Kode aku langsung ditempel, diganti-ganti aja bagian tadi. Sip, kita lanjut lagi jam 8 ya teman-teman semua. Kalau istirahat dan juga boleh minum. Terima kasih teman-teman semua.
Oke, teman-teman, tadi gimana? Ada kendala gak? Udah bisa? Asya, Andra, Saya baru Ibrahim, Marco. tadi soal Kenapa? keluar dari Oh, Zoom. keluar. Oke. Nanti jangan lupa, Sudah teman-teman ya. Bisa terupdate. dicoba promptingnya aja. Ada yang udah bisa belum? Oke, masih nulis skripnya ya. Sip, boleh dilanjutin dulu aja, teman-teman ya, buat nulis skripnya. Nanti teman-teman kalau udah ada kodenya, itu bisa langsung di copy aja ya, teman-teman ya. Langsung di copy dan di paste. Nah, itu udah jadi tuh punyanya Andra. Coba nanti kamu langsung copy deh, langsung taruh di Algo. Coba. Oke, sampai selesai, tunggu selesai dulu. Terus kamu klik copy code, tuh ada tulisan copy code kan. Sampai ke bawah, Andra. Coba ke bawah terus. Sampai benar-benar selesai dulu, ChatGPT-nya ngebuat. Nah, itu udah selesai. Kamu klik tulisan copy code, Andra. Nah, langsung ke ChatGPT-nya, tadi mana? Nah, kamu ganti ini semua, dihapus dulu semuanya. Semuanya dihapus dulu. Dari baris satu sampai baris bawah itu Andra bisa hapus. Terus langsung dipaste aja sama yang tadi. Dan cara cepatnya kamu langsung highlight aja tuh dari satu sampai ke bawah di highlight. Marco, Ibrahim gimana sama Asya? Mana nih share screen-nya belum muncul teman-teman. HP saya pas share screen ke ChatGPT selalu keluar. Oh, selalu keluar ya udah. Kalau gitu Mm-mm. mungkin nanti bisa dicoba lagi aja ya. Atau nggak di share, nggak usah di share screen dulu nggak apa-apa. Marco gimana Marco? Mana nih? Tadi perasaan Marco chatnya udah ada. Hapus dari awal ya Andra ya. Bisa gak? Nah itu dihapus. Bisa teman-teman dihapus. Jadi di highlightnya dari ini, di highlightnya dari bodinya ya. Nah, ya udah boleh dihapus satu-satu. Ya cara itu biar cepet di highlight dulu teman. Jadi kayak ditarik garis dulu. Kalau di Mac juga begitu ya. Di MacBook, sorry, di iPad, terus juga di tab gitu ya. Nah langsung coba di tab. Nah coba langsung dijalanin. Punyanya Andra. Oke, udah jadi ya tentang saya segala macam. Nah, udah jadi. Nanti Anda kalau mau tambah-tambah lagi, mau adjust kayak contoh, mau ganti dong Kak warna tulisan atau warna backgroundnya mau diganti, misalkan mau jadi warna merah gitu backgroundnya, boleh ya. Tinggal diminta ChatGPT aja tuh bilang, saya mau warna merah dong backgroundnya, gitu atau enggak? Saya mau tulisan nanti begini dong, begini. Nah, kita tinggal kasih instruksinya aja ke ChatGPT teman-teman ya. Coba di scroll Andra hasilnya. Kamu ke bagian hasil, coba di scroll ke bagian hasil. Nah, itu udah jadi ya kemampuan digital saya. Oke, good ya. Andra udah buat dengan bagus mengenai web pribadinya dan itu kita menggunakan ChatGPT, teman-teman ya. Di sini ada heading one, tadi yang Andra lihat segala macam itu udah kita terapin di sini. Sip, teman-teman boleh di checklist ya. Anda boleh di checklist. Mungkin kita lanjut ke presentasi dulu ya, teman-teman semua, karena di sini kita juga masih ada soal yang akan kita coba kerjain ya. Sip, boleh dikirim tugas untuk tinjau, bisa di tingkat berikutnya, Andra. Oke, buat teman-teman yang lain yang tadi masih ada kendala, nanti boleh disimpan dulu aja. Yang penting prompting dari aku tuh udah ada ya, teman-teman ya. Prompting dari aku udah ada. Teman-teman bisa gunain itu buat teman-teman bikin eh, webnya atau bahasa itu bikin kodenya, teman-teman semua. Jadi bisa digunain aja kodenya dan juga diterapkan. Yuk kita lanjut ke Zoom dulu teman-teman ya. Kita lanjut ke presentasi dulu. Kita lanjutin lagi presentasi kita. Sip. Nah, jadi kita akan coba sekarang lanjutin lagi. Nah, sekarang mengenai CSS syntax atau bahasa itu CSS teman-teman atau text padding style sheet di sini. Nah, di balik layar di Twine, di sini tuh kita tuh ada namanya style sheet atau kita bisa menambahkan styling teman-teman ya. So, saat kita menambahkan paragraf baru ke Twine, di sini tuh elemen baru tuh dia dibuat ya di sini. Dia tuh ada elemen baru yang dibuat teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman, jadi saat kita menambahkan paragraf baru ke Twine, elemen baru dibuat yang diubah oleh mesin itu menjadi suatu kode di sini. Kita set di TW link di sini ya. Back to the forest, kita set juga di TW link. Itu ya, kita set di TW link, teman-teman ya. Jadi dia itu kita set di bagian namanya tag, namanya TW link. Maaf ya, aku itu disconnect lagi. Oh iya, nggak apa-apa Ibrahim. Nah, jadi di sini hasilnya adalah contoh tulisan back to the forest ya. Nanti dia di bagian sini, teman-teman. Nah, lalu mengapa sih akhirnya terlihat seperti ini? Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, menurut teman-teman kenapa sih tautan berakhir dengan jenis huruf dan juga warna tertentu?
Nah, karena di sini kita udah buatin tag-nya teman-teman semua tadi ya. Kita udah buatin tag-nya tadi si back to the forest dengan si TW link tadi ya. Ya kita set back to the forest itu seperti apa sih di dalam TW link tadi. Nah, lalu di bagian sini teman-teman, kita set elemennya tuh dia mau warna apa, font size-nya berapa, dan juga font family-nya berapa. Mesin di Twine itu dia berisi size elemennya yang diterapkan ke elemen-elemen dari suatu halaman ya. Kita set di sini color-nya blue, font size-nya 16 pixel, dan juga kita set di sini font family-nya Georgia dengan serif ya di sini teman-teman semua. Dan juga di sini kita set juga teman-teman ya, jika kita mau CSS dari Twine, jika kode HTML dijalankan tanpa CSS sama sekali, dia nanti akan ada namanya default atau tampilan yang dasar, teman-teman ya. Bahasa itu dia cuma blank begitu aja tuh, kosong. Kalau misalnya kita nggak ngeset apa-apa, maksudnya tidak link atau bahasa itu di style sheet kita kosong. Nah, bagaimana sekarang kita cara mengubah format yang default tadi? Nah, jadi dalam pelajaran berikutnya, kita akan mengetahui cara mengubah CSS elemen di Twine. Yang untuk saat ini kita akan coba jelajahi cara kita menggunakan CSS secara umum dulu ya, teman-teman ya. Sini kita set H1 back to the forest. Nah, kita set sini H1 segala macam. Nah, di sini bagaimana CSS diatur. Nah, kita set di sini cascading style sheet ya, merupakan bahasa gaya halaman yang memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dari halaman, teman-teman. Kita set di sini heading 1 seperti apa, kita set di sini contohnya fontnya beautiful dan juga dengan color orange gitu. Jadi di sini kita set ya untuk tipe font dan juga warnanya seperti apa. Lalu buat CSS sintaks sendiri teman-teman, jadi di sini ada dua istilah penting dalam CSS ya, itu kita punya properti dan juga nilai. Aja ada properti dan juga value. Deskripsi gaya apapun pertama-tama merupakan indikasi properti, lalu nilainya itu selalu dipisahkan dengan titik dua, teman-teman. Dan juga diakhiri dengan titik koma ya. Jadi dia itu diakhiri dengan titik koma tadi. Nah, set fontnya contohnya beautiful dengan color orange, dan di bawah juga sama, kita set font family. Font family itu adalah tipe dari fontnya. Kita set di sini menggunakan Arial dan juga sans serif ya, dengan warnanya orange. Nah, lalu penting juga untuk kita menentukan elemen yang properti dan juga nilainya yang ingin kita tetapkan. Contohnya kita menggunakan heading, teman-teman ya. Jadi kita harus menulis gaya tag untuk heading 1. Misalkan tadi nama tagnya H1, maka tagnya kita ganti juga dengan H1, teman-teman. Di sini kita juga tentukan ini dan juga letakkan semua gaya dalam tanda kurung kurawal ya. Jadi di sini kita set kurung kurawal apa? Font beautiful color orange, dan juga di sini H1-nya apa? Font family Arial sans serif dengan colornya juga orange di bagian sini. Nanti hasilnya seperti ini. Sekarang properti ya. Jadi ada banyak properti berbeda dalam CSS, teman-teman. Kita dapat bertanya ke ChatGPT untuk jumlah pastinya. Di mana hari ini kita akan fokus pada properti yang memperbolehkan kita untuk bekerja dengan teks di sini dibilangnya. Kita akan buat dia itu stylingnya lebih bagus lagi. So, jadi ada properti apa aja sih? Jadi pada saat sebelumnya, teman-teman kita udah belajar ada beberapa properti beserta namanya. Oke, jadi apa aja? Jadi di sini ada macam-macam ya. Kita udah melihat properti juga. Pertama ada font family, teman-teman, yaitu adalah tipe jenis dari font ya, teman-teman ya. Kita di sini punya Arial, kita juga punya Courier New, dan juga kita punya Times New Roman, teman-teman ya, cara pembuatannya. Jadi Arial tuh, ya Arial ya, teksnya bold. Ada juga Courier New di sini buat kita buatin bahasa teksnya buat Courier tadi. Terus juga kita punya Times New Roman, teman-teman ya. Atau bahasa itu cara kita buatin teks Times New Roman di bagian sini. Ada juga color atau warna dari teksnya, teman-teman. Nilainya apa aja di sini kita punya nama warna. Contohnya di sini adalah red, orange, ada juga green, blue, dan juga pink, teman-teman. Dan juga dalam format RGB ya. Misalnya RGB 25500 gitu. Berarti adalah warna merah gitu ya. Karena 255 doang yang ada isinya. Dan juga atau RGB 0225. Red, green berarti ini blue ya kalau di bagian sini ya. Terus juga dalam format hexa. Di sini kita bisa set juga dengan menggunakan hashtag ya. Cuman paling gampang kita bisa tentuin nama warnanya dengan nulis langsung aja teman nama warnanya. Misalnya kayak red, orange, green, blue, dan juga pink di bagian sini. Dan juga ada hal baru ya. Kita punya text line teman-teman di sini. Yaitu adalah posisi horizontal dari teks. Kayak contoh center dia itu di tengah, left itu dia buat di kiri, dan juga right buat di kanan. Dan juga di sini ada juga font style teman-teman yang kita set. Di sini italic ya, buat teks dia itu italic. Nah di sini ada juga font size. Kita set di sini ukuran hurufnya teman-teman. Itu ukuran dalam pixel ya. Misalnya ukuran font kita set di 100 pixel contohnya di sini untuk ukuran fontnya. Ada juga background color, warna latar belakang teks, dan juga nilainya sama dengan nilai warna gitu ya. Jadi kita set di sini latar belakangnya seperti apa dan juga nilainya sama seperti apa nih di background color. Nah, ada juga tag yang berbeda yang dapat diformat dalam file CSS yang sama, teman-teman. Artinya dalam CSS, deskripsi elemen-elemen itu akan mengikuti satu sama lain dalam satu baris seperti ini ya. Kita set tadi ada di heading 1, satu warnanya di sini merah, font size 100 pixel dengan font family-nya Arial. Lalu di P kita set color-nya gray, font family-nya 50 pixel, dan di background-nya aquamarine. Dan juga dengan UL, UL adalah unordered list, dengan kita set warnanya adalah hijau, teman-teman, di bagian sini ya.
Nah, sip, itu dia teman-teman ya. Jadi kita di sini akan kerjain dua tugas, yaitu adalah kuis CSS dan juga cara kita menulis kode, teman-teman ya. So, untuk hari ini kita udah pelajarin apa aja? Kita udah pelajarin teman-teman mengenai cara kita mengkode di HTML dan juga CSS ya. Dan tentunya kita menggunakan AI buat tugas kita tersebut. Sip, itu dia. Sampai sini yang mau ditanyakan dulu gak, teman-teman? Any question sebelum kita lanjut ke tugasnya? Tugasnya Ah, itu menceritakan tentang diri kita sendiri itu ya. iya, itu yang tugas pertama. Sekarang kita akan lanjut tugas yang kedua. Yang Nanti itu tugas yang atau itu yang bisa, mana? yes, jadi tugas yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini dulu. Boleh di back dulu teman-teman yang tadi udah bikinin kodenya tadi yang baru udah siapa tuh? Tadi Andra sudah ya. Nah, kita ke soal ini, teman-teman. Lihat ya. Untuk apa CSS digunakan? Nah, kita ke sini ya, teman-teman semua ya. Ya, yuk boleh share screen semuanya. Ibrahim, Marco, Asya. Nah, lalu pertama, nah ini apa sih soalnya? Untuk apa sih CSS itu digunakan, teman-teman? Nah, jadi di sini kita punya dua jawaban benar nih. Untuk apa? Untuk kita mengubah properti teks, teman-teman ya, kalau CSS ya. Dan juga untuk mengatur gaya atau styling dari halamannya untuk seluruh halaman. Jadi kita punya dua jawaban benar, teman-teman. Itu untuk kita mengatur properti teks dan juga mengatur gaya dan juga tampilan seluruh halaman. Kenapa? Kak, maaf, kayaknya aku nggak bisa ke Chrome gara-gara timer. Oh, timer yang kamu bilang itu ya, yang sama papa ya? Coba mungkin Ibrahim boleh Iya, nanti di next boleh bilang ke papanya ya. Mungkin karena kita harus pakai Chrome nih Ibrahim. Kalau kamu pakai tab, jadi bisa tolong di ini ya masuk ya ke Chrome-nya ya. Karena memang kalau nggak pakai Chrome nanti buka algonya gimana gitu. Jadi bisa tolong jangan di timer ya. Atau enggak bisa juga oke. sebagai gantinya mungkin pakai laptop gitu kayak kamu kemarin tuh bisa juga. Oke, Marco Hmm. gimana bisa? Nomor satu, teman-teman. Tadi ada dua ya jawabannya. Ada apa aja? Ada untuk kita mengubah properti teks dan juga untuk mengatur gaya dan juga tampilan dari seluruh halaman. Dua jawaban teman-teman yang benar ya. Asya, ya jadi untuk apa? Untuk untuk ini ya Asya ya untuk mengubah properti ya. Mengubah properti teks dan juga untuk bukan ya, bukan struktur matematik yang kompleks. Itu bukan dari CSS. Satu lagi adalah mengatur gaya dan juga tampilan dari seluruh halaman. Oh, Oke. bukan. Oke, nah coba di sini kita set teman-teman. Color di sini berarti apa nih? Color itu berarti buat Warna. warna font ya, warna teks atau warna font teman-teman. Terus ada juga font size. Font size itu ukuran teks ya. Font family buat apa? Font family adalah untuk nama dari fontnya teman-teman. Lalu font italic buat apa? Buat kita bikin huruf miring ya. Italic itu kan miring berarti. Lalu background color buat berarti warna latar belakang teman-teman. Lalu penjelasan horizontal bisa pakai apa? Bisa pakai namanya text line tadi ya teman-teman semua ya. Jadi ini jawabannya. Apa nih? Perbaiki Mana udah? kesalahan. Oke, udah semua teman-teman nomor ini. Nomor dua Marco ya, boleh dicek tadi apa? Font size untuk ukuran teks, color buat warna teks, background color buat warna latar belakang, text line buat penjelasan horizontal. Yes, oke good. Boleh nomor tiga sekarang lanjut ya. Sip, lanjut nomor tiga sekarang teman-teman semua ya. Kita baca dulu soalnya. Perbaiki kesalahan di CSS, perbaiki kodenya sehingga hasilnya akan cocok dengan contoh. Nah, jadi teman-teman bisa klik tab contoh di sini ya. Lihat resultnya seperti ini, kita harus buat seperti contoh. Dan kita perlu untuk memperbaiki CSS-nya, teman-teman. Kalau gitu gimana? Kita bisa ke tab CSS aja ya. Ini dia tab CSS. Terus kita bisa set aja langsung, teman-teman. Pertama, dia minta H1, teman-teman. H1-nya salah nih. Harusnya kalau misalkan dia dalam tag HTML, CSS, dia tuh menggunakan kurung kurawal ya. Jadi seperti ini kurungnya nih. Terus baru kita masukin, teman-teman. Nah, ini dia juga nggak pakai titik dua ya. Nah, kita masukin lagi, terus kita taruh di sini.
Nah, seperti ini. Kita jalanin sekarang, lihat udah jadi ya. Sekarang tinggal buat daftar itemnya menjadi italik, teman-teman. Jadi boleh disimak dulu aja. Cara buat italiknya gimana sih, Kak? Nah, cara buat italiknya adalah kita harus buat, lihat, daftar item dan juga italik itu ada di mana? Ada di tag namanya LI, teman-teman. Atau bahasa itu list item di sini ya, list item LI, LI. Nah, cara kita buatnya gimana sekarang, teman-teman? Nah, kita buatnya begini ya. LI font style Italiano. Nah, gimana caranya? Kita tinggal langsung set aja, teman-teman ya. LI di sini kita kasih buka kurung lagi, terus ditutup juga kurung jangan lupa. Nah, jadi font style itu tulisannya gimana? Font tanda hubung style ya. Italic seperti ini. Font style. Jadi yang kesulitan buat ngetik, teman-teman, karena pakai iPad, yang aku tulisin ya. Aku ketikin, aku taruh di chat Zoom. Bisa langsung diganti aja. Jadi kita di sini, kita buat apa aja sih? Kita set heading one-nya dengan menggunakan warna fontnya merah dan juga background color dengan warna kuning, teman-teman ya. Kita set juga P atau paragrafnya dengan warna color atau font itu dengan warna biru dengan font size-nya 12 pixel. Ini kalau sudah bisa langsung di checklist aja ya. Nah, yang kesulitan Marco, Asya, Andra atau Ibrahim bisa cek chatku di situ ya, aku udah kirimin. Gini, Kak. Ya, coba. Marco jangan keluar. Ini punya apa sih namanya? Gimana teman-teman bisa? Nomor 3 bisa semua? Marco. Oke, jadi HTML kita nggak perlu apa-apain teman-teman ya. HTML udah bener. Kita tinggal butuh adjust CSS-nya aja teman-teman semua. Nah, ini punyanya Andra sudah nomor 4. Good. Asya. Jadi yang perlu diganti cuma CSS aja, Marco. Kamu klik CSS, bagian CSS tab-nya. Terus kamu ganti kode untuk designing-nya, teman-teman semua. Ini ini salah tepat sini. Ini taruh di mana itu ya, Kak? Apanya? Taruh di bagian CSS. Di apa ini taruh di mana? Apa sih namanya? Sini. Mungkin Nah, jadi yang kode sebelumnya bisa dihapus begini saja, ya. teman-teman. Ya, tapi kode yang sebelumnya dihapus dulu, Asya. Jadi, sebelum kalau kamu copy kode aku, kode yang CSS sebelumnya dihapus dulu aja. Maaf, suaranya apa itu mutus-mutus. Iya, kamu CSS-nya dihapus dulu aja. Dihapus ya sebelumnya, terus baru copy punyaku. Jadi, jangan ditaruh di bawahnya gitu. Jadi, benar-benar harus diganti, teman-teman ya. Diganti dari awal banget. Gitu. Kak, aku bisa masuk ke Algonova lagi. Udah bisa?
Oke, mungkin nanti teman-teman yang masih kebingungan nanti bisa nonton recording ya. Aku udah kirim recordingnya teman-teman ada di WhatsApp, teman-teman bisa cek aja di deskripsi grup itu ada recording. Harapan dari aku coba teman-teman bisa ditonton ya, karena di sini aku cek mungkin beberapa ada yang masih kebingungan ya, mungkin ya. Oke, jadi harapan dari aku boleh tolong teman-teman coba ditonton lagi, yang misalkan yang masih bingung, karena aku udah coba menjelaskan juga ya. Oke, mungkin sekarang aku pindah ke nomor 4 ya teman-teman ya, karena di sini waktu kita tinggal 10 menit lagi teman-teman. Nah, di sini apa nih? Tugasnya sempurnakan halaman tentang dirimu, tambahkan informasi tentang dirimu di HTML gunakan CSS untuk menambahkan warna dan mengaturnya menggunakan properti yang sudah dipelajari. Nah, di sini lihat teman-teman, kita diminta untuk nambahin hobi kita, teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita tinggal ganti-ganti dulu aja nih. Kita tinggal ganti-ganti dulu aja nama saya siapa di sini. Contoh kita ganti nama kamunya di sini jadi aku ya Ilham. Deskripsi lebih detail tentang minat dan tujuan kamu. Tentu bisa jelasin di sini. Contoh, bisa juga pakai ChatGPT ya. Saya adalah siswa kelas 10 yang suka sekali membaca dan menulis. Hobinya apa? Contoh di sini kita ganti-ganti teman hobinya. Misalkan menulis, membaca, misalkan apa? Bermain game contoh. Nah, kalau sudah, tinggal dijalanin, lihat udah jadi ya. Tentang saya hobiku, terus kita tinggal buatin CSS-nya aja, teman-teman. Kita tinggal buatin CSS-nya aja. Caranya gimana? Pakai ChatGPT lagi aja ya. Kita tinggal copy aja kodenya. Nah, terus kita tinggal ke sini, terus bilang ke ChatGPT-nya, buatkan cerita dan hobi saya lebih baik lagi. Lalu, buatkan CSS-nya. Tapi teman-teman, ini harus di notes adalah, kita harus buat ini terpisah ya. Buatkan CSS-nya terpisah terpisah dari HTML-nya. Jangan disatukan. Nah, terus kita tinggal taruh aja di sini. Oh, udah jadi lihat tuh ya tentang saya, nama saya Ilham. Yang tadi aku udah copy lagi nih, HTML udah lebih bagus, tinggal di copy lagi, terus tinggal diganti lagi teman-teman di sini. Jadi HTML sekarang udah lebih bagus nih. Lihat. Nah, bisa halo, nama saya Ilham. Selamat datang di halaman pribadiku tentang saya, hobi saya, dan di sini tulis nih. Nah, lihat ya, sekarang jadi lebih bagus, teman-teman. Jadi kita kombinasikan dengan ChatGPT buat dia bikinin kita CSS-nya juga atau stylingnya, teman-teman. Seperti yang aku buatin di sini. Nah, jadi bisa juga, tapi kalau ngetik kayaknya saran dari aku jangan, teman-teman, karena teman-teman pakai iPad dan itu agak susah juga. Jadi pakailah ChatGPT. Teman-teman tinggal ketikin aja perintahnya yang aku buat tadi. Perintah ini, jelasin kodenya apa, dimintanya ngapain sama gurunya, juga mungkin batasannya seperti apa. Di situ teman-teman jelasin semua. Ini udah dikumpulin, Kak. Apa? Kalau sudah boleh dikumpulin ya.
Oke, Andra udah jadi. Good. Nah, mungkin bisa dibuatin lebih bagus lagi, Andra, ya, di bagian CSS-nya tadi. Untuk Ibrahim sama Marco gimana, teman-teman? Mana nih? Mana untuk Ibrahim sama Marco belum kelihatan nih. CSS, apa namanya? eh Share screen-nya dan juga Asia juga belum terlihat. Ya, Marco. Tiap aku share screen itu selalu keluar dari itu. Apa Selalu tuh? keluar dari grup, dari Zoom. Waduh. Kenapa tuh? Koneksi kamu kah atau gimana? Nggak tahu. Mungkin koneksinya Asia mungkin. Hmm, Coba yang penting Asia kerjain seperti yang aku perintahkan. Nah, yang penting teman-teman buat seperti yang aku bilang. Pokoknya kasih instruksinya teman-teman. Nah, ini contoh buat instruksi kedua tadi. Aku buatinnya gimana sih? Nah, seperti ini nih instruksi yang aku buat teman-teman. Nah, ini buat yang tugas yang kedua. Jadi ntar teman-teman yang masih mungkin tadi ada kesulitan, boleh nanti dicoba lagi ya di rumahnya buat bikinin ini lebih bagus lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku jelasin dikit ya terkait tugas yang segmen yang kedua, teman-teman. Jadi di sini kita tuh sebenarnya ada segmen satu lagi. Di bagian kuis, di sini ada namanya menulis kode, teman-teman ya. Menulis kode di sini. Nah, di sini tuh apa, teman-teman, cara menulis kode? Di sini tuh kita nanti di sini kurang lebih sama, teman-teman. Di sini ada reference dan juga result. Nah, jadi ntar teman-teman di sini, teman-teman harus buatkan seperti ini ya. Buatkan seperti ini yang seperti dicontoh. Dibilang sini tambahkan teks judul, tambahkan teks utama, dan juga tambahkan daftar kata. Di sini contohnya apa? Fakta 1, fakta 2, dan juga fakta 3. Sebenarnya cara mudahnya gimana sih? Cara mudahnya sebenarnya ya udah, kalau misalnya udah ada yang tahu ya udah tinggal masukin aja sebenarnya ya H1 Mars. Nih, jadi ya satu tulisan Mars. Itu ada apa lagi? Ada P. Ada P di sini P. P-nya apa masukin lagi di sini copy terus juga paste. Itu kalau misalkan yang tahu kayak contoh aku ya, aku udah tahu gitu kan. Nah, cuman kalau teman-teman yang nggak tahu gimana? Nah, berarti kan dari awal banget nih teman-teman. Nah, caranya adalah sambil teman-teman belajar juga, teman-teman bisa melakukan hal ini. Jadi teman-teman jelasin dulu pertama ke chat GPT lagi, seperti biasa. Ini aku kasih contoh ya. Saya diminta tugas oleh guru saya untuk membuat kode HTML untuk menampilkan konten sebagai berikut perintah. Di situ perintahnya, terus juga di sini yang mau diinginkan seperti apa.
hasil yang diinginkan. Nah, lihat di sini kita tuh nggak pakai CSS, teman-teman ya. Kita diinginkan, ini kode saya sekarang. Kode saya sekarang. Bilang juga di sini karena kita nggak pakai CSS, teman-teman lihat dia cuma kayak blank ini aja. Kita minta nggak usah pakai CSS ya, biar hasilnya sama. Buatkan kodenya, hasil yang diinginkan tanpa menggunakan CSS. Nah, tinggal kita minta ChatGPT buat ngerapiin, teman-teman. Lihat tuh, dia langsung gantiin ya. Oke, nah mungkin di sini dia nggak tahu nih ada kesalahan nih. Di bagian 1, 2, 3 ini mungkin bakalan salah nih. Mungkin nggak sama. Nah, kan beda di bagian sininya. Nah, kita bilang, karena di sini nggak ke-capture. Di bagian ini, itu dia berurutan dengan menggunakan angka 1, 2, 3. Atau nggak bisa juga dikirim gambar, teman-teman. Biar lebih jelas lagi, kita screenshot aja, kita kirimin. Udah kirimin. Nah, jadi deh, dia dibuatin sekarang ada order list dan juga list item, teman-teman ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita ganti lagi kodenya, taruh langsung. Nah, lihat ya, sama ya teman-teman ya. Jadi itulah perintah kita dengan menggunakan chat GPT tadi ya. Jadi kita tinggal perintahin aja teman-teman buat chat GPT-nya, ikutin sesuai yang ada di gambar untuk buatin kode HTML yang sekarang ya. Jadi tinggal di copy aja kode HTML sekarang terus minta chat GPT buat rapiin. Itu teman-teman semua buat kode berikut-berikutnya ya. Tapi nanti itu akan menjadi tugas teman-teman karena waktu kita sudah habis ya teman-teman semua. Sampai sini nih mau ditanyakan dulu gak teman-teman? Any question? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya ada ya. Oke, kalau gitu. Jadi untuk pertemuan hari ini, teman-teman kita udah membahas mengenai kode HTML dan juga CSS, teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita membuat website pribadi kita secara simpel, kita masukin informasi pribadi kita di dalam website tersebut dengan menggunakan kode HTML dan juga CSS ya, teman-teman semua. Di pembelajaran kita di hari ini, kita juga manfaatin AI buat kita bikin kode tersebut. Gitu. Sebelum close, boleh dong mungkin salah satu dari teman-teman boleh ngerangkum, coba boleh siapa ya? Mungkin ya minggu lalu siapa? Ada yang masih ingat gak minggu lalu siapa yang ngerangkum? Aku agak lupa nih takut. Siapa minggu lalu? Asya, Marco, Ibrahim atau Andra ya? Ya atau enggak? Asya, boleh deh Asya. Boleh dong Asya dirangkum hari ini Asya belajar apa aja? Habis tentang itu apa sih nama yang HTML, ya HTML, CSS. Ya, kita ngapain di situ? lagi belajar tentang kode-kode, kode-kode Kode-kode ya, komputer gitu. dengan komputer gitu. Oke, sip, itu dia ya. Thank you. Asya udah bantu jawab ya, betul banget. Kita belajar mengenai kode-kode dengan menggunakan HTML dan juga CSS ya, teman-teman semua dengan memanfaatkan AI. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin sampai sini untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, teman-teman semua. See you. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Dadah selamat teman-teman. malam, Kak. Dah. Malam, Asya. Malam kembali lagi. Dadah. Terima kasih. Selamat malam.